Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran kimia. Kimia mudah, insya Allah kalian pasti bisa. Baik, di video kali ini kita akan mengkhususkan materi tentang molalitas. Sebagai bahan pengingat bahwa molaritas. Molaritas itu adalah menyatakan perbandingan. Oke. Nah, perbandingan antara jumlah mol zat terlarut setiap satuan volume, biasanya dalam bentuk liter. Nah, apa itu molalitas dan apa perbedaannya? Jadi, molalitas itu atau kemolalan, oke, ini simbolnya itu dengan huruf M kecil atau bukan kapital. Nah, molaritas itu simbolnya adalah dengan huruf M besar atau M kapital. Nah, molalitas itu atau kemolalan itu menyatakan banyaknya mol zat yang terlarut dalam 1000 gram zat pelarut. Nah, ini kaitannya. Kalau tadi bahasanya di dalam molaritas adalah volume dalam bentuk liter. Nah, kalau di dalam molalitas itu adalah menyatakan banyaknya mol yang terlarut dalam setiap 1000 gram pelarut. Nah, larutan 1 molal itu berarti dia artinya dalam 1000 gram pelarut, ini pelarut ya, nanti ada istilah pelarut, ada istilah yang terlarut. Nah, dalam 1000 gram pelarut ini terlarut 1 mol zat. Oke. Nah, untuk larutan ini ada rumusnya. M itu kemolaran adalah mol zat terlarut dibagi dengan 1000 gram pelarut. Oke. Adapun rumusnya, molalitas itu adalah biasanya yang sebelah ini. W2 per MR dikali 1000 per W1. Nah, kalau di dalam buku kalian itu kan M sama dengan massa per MR dikali 1000 per P. Nah, di situ ada massa, ada P. Nah, di dalam konsep Bapak, supaya mudah dan dapat membedakan, maka Bapak menggunakan istilah W2 dan W1. W2 itu adalah massa zat terlarut. Oke, massa zat terlarut. Biasanya berarti kalau zat terlarut biasanya ada misalkan sebuah zat dilarutkan. Nah, maka itu menjadi W2 atau massa zat terlarut. Nah, W1 itu adalah zat pelarutnya. Dimasukkan ke dalam zat B. Maka zat B itu adalah massa zat pelarut. Nah, MR ini adalah massa molekul relatif dari zat terlarut. Oke. Kita ke contoh soal. Pada video kali ini Bapak hanya memberikan satu contoh soal. Sebanyak 9 gram glukosa dilarutkan. Nah, berarti glukosa ini adalah yang dinamakan dengan zat terlarut. 200 dilarutkan ke dalam 200 gram air. Maka gram air ini adalah zat air ini adalah zat pelarutnya. Oke? Ya, kita disuruh menentukan kemolalan larutan yang terjadi. Maka W2 adalah 9 gram. W2 itu adalah massa zat terlarut. W1 itu adalah massa zat pelarut. Oke. Nah, AR-nya ingat nanti MR-nya atau AR-nya itu adalah yang terlarut. Nah, di sini walaupun ada air, maka kita hanya cukup mencari yang terlarutnya saja. Nah, sebanyak bla 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 dilarutkan, berarti zat tersebutlah yang dinamakan dengan terlarut. Oke. Nah, ketemu MR-nya, tadi kan 180, ini sudah Bapak jelaskan di video pertama. Maka kita masukkan rumus. W2 per 180 dari MR-nya dikali 1000 per W1. Nah, gampangnya adalah 9 kali 1000, yang bawah penyebut dikali dengan penyebut, pembilang dikali pembilang. Pembilangnya adalah 9 kali 1000 9000, penyebutnya adalah 180 kali 200 adalah 36.000.
kita gunakan kalau dalam konsep matematika kan biasanya dalam bentuk pecahan 1 per dan sekian. Nah, tapi kalau dalam kimia biasanya menggunakan desimal 0, 9.000 dibagi 36.000 adalah 0,25 molar. Nah, jadi kemolalan larutan glukosa adalah 0,25 molar. Baik, Bapak rasa cukup. Terima kasih sudah menonton 2 video pembelajaran yang Bapak berikan. Semoga video yang Bapak berikan membawa manfaat dan kalian dapat memahami. Mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah, materi sudah selesai. Bapak akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.